dikasih oleh Tuhan, juru firman Tuhan buat kita hari ini pertandingan sampai akhir. Nah, Paulus mengingatkan Timotius supaya Timotius tetap ada komitmen di dalam Tuhan, memenuhi panggilan pelayanan Tuhan. Artinya Paulus tetap yakinkan imannya. Timotius meyakinkan imannya. Timotius tetap percaya dengan janji Tuhan. Timotius yakin apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupannya. Maka terus Paulus memotivasi Timotius supaya Timotius jangan menjadi mundur. Ketika Paulus tetap mengasih motivasi untuk Timotius supaya Timotius tetap semangat, tetap yakin imannya di dalam Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada Timotius. Nah, Timotius tetap yakinkan imannya. Timotius tetap percaya dengan janji itu. Nah, karena itulah pada hari ini firman Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita akan lihat ayat yang ke-7. Nah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Paulus menasihati orang yang percaya supaya mereka terus mengevaluasi, menyelidiki, supaya mereka terus mengevaluasi diri mereka, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, memperhatikan diri mereka setiap hari di dalam Tuhan. Nah, karena itulah maka hari ini firman Tuhan terus mengingatkan kita, Bapak Ibu. Kita perlu mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Kita tak perlu mengevaluasi diri di hadapan manusia, sebab dunia penuh dengan sandiwara, dunia penuh dengan kebohongan, dunia penuh dengan kejahatan. Tetapi tidak salah ketika kita mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Seperti sebenarnya apa ya? Seperti apa kita di hadapan Tuhan? Ini yang utama, Bapak Ibu. Maka karena itulah Paulus terus menasihati supaya mereka sadar di hadapan Tuhan. Mereka terus menyadari hidup di hadapan Tuhan supaya mereka tetap ada menyelidiki hidup mereka di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari di hadapan Tuhan. Maka dikatakan di kitab Galatia 6, coba buka Galatia 6 ayat 4 dan 5. Perlu sekali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perlu menilai diri kita sendiri. Nah, mengapa bisa demikian? Karena memang ketika kita menilai orang lain tidak pernah benar, tidak pernah betul. Orang lain terus salah. Jadi kita bagaimana? Benar apa enggak? Nah, karena itulah pada hari ini Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Galatia. Dikatakan kepada kita, kembali ke apa? Galatia. Hanya di hadapan Tuhan. Perlu juga Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ingatkan kita hari ini supaya kita mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia memang tidak salah kita mengevaluasi diri, tetapi terutama di hadapan Tuhan seperti apa sebenarnya? Bagaimana perkembangan, bagaimana kedewasaan kita di dalam mengikut Tuhan? Nah ini, kalau hari ini kemarin saya katakan Bapak Ibu, ya kan? Jangan hidup seperti orang karena di sini nggak ada orang global. Di sini adalah orang-orang yang cinta dengan Tuhan. Yang saya itu katakan amin. Amin. Yang saya itu katakan amin. Amin. Yang saya itu katakan amin. Amin. Kita berdoa Tuhan. Ini orang-orang yang cinta Tuhan. Orang global dulu memang iya dulu. Sekarang ya diingatkan kita. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaan sendiri, memuji pekerjaan sendiri. Apa keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah ini dia. Kita boleh melihat bukan berpengaruh melihat keadaan orang lain, tapi melihat keadaan diri kita sendiri. Ini yang utama. Maka Paulus terus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia supaya mereka sadar, mereka menyadari hidup mereka di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bukan lagi kepada Timotius, sebab kita adalah Timotiusnya Tuhan. Firman Tuhan bukan lagi kepada jemaat yang ada di Galatia, tetapi untuk kita hari ini yang mendengar. Baiklah kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perlunya mengevaluasi diri, menguji pekerjaan sendiri, sangatlah penting di hadapan Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan datang kali kedua, Tuhan akan tanya kepada kita semua. Tuhan akan tanya seperti apa sebenarnya tanggung jawab kita dalam mengikuti Tuhan. Tuhan akan tanya.